bagi orang yang masih ragu mengatakan musik haram. Dengarkan. Dari 100% belantika musik Indonesia, berapa persen yang islaminya, berapa persen yang tidak islaminya? Dilihat dari sisi terdengar setiap hari, terdengar di rumah, terdengar di pasar, terdengar di mall, terdengar di angkot, terdengar di berapa persen? Yang islami berapa persen? Yang tidak islami kira-kira berapa persen? Ayo coba. Ayo perkirakan berapa persen? 90-10. Berarti yang islami 10. Yang tidak islami? Oke? Atau ada yang protes? Terlalu banyak 10%? Hah? 3%. 3 yang islami, 97 yang tidak islami. Yang tidak islami itu lihat liriknya, lihat wanitanya, lihat tanpa auratnya, lihat goyangnya, lihat. Yang tidak islami? Oke. Ada yang lain? 10, 3. Ada yang beri nawar lebih tinggi atau lebih rendah? 5. Kita ambil di tengah-tengah. Lebih adil. 9, 3, 5. Oke, kita ambil yang 5%. Kira-kira setuju 5%? Tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi 10, tidak terlalu rendah 3, 5. Berarti belantika musik Indonesia hanya 5% yang islami. Dilihat dari mana? Apa yang didengarkan, apa yang ada di angkot, apa yang ada di pasar, apa yang ada di mall, apa yang di rumah kaum muslimin, apa yang dihafal kaum muslimin, apa yang ada di TV kaum muslimin. 5,95. Kira-kira cocok? Berarti 5 yang islami, 95 tidak islami. Tinggalkan yang 5 dulu. Kita sekarang bicara yang 95%. Tinggalkan yang 5 dulu. Qasidahan dan religi dannya itu tinggalkan dulu. Kita sekarang bicara yang 95% saja. Bicara angka mayoritas musik Indonesia. Lalu lihat liriknya, lihat yang menyanyikannya, lihat goyangannya, lihat auratnya, lihat campur baur laki-laki perempuannya, lalu buat pertanyaan, ini yang 95% ini mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka? Jawab sendiri. Saya sudah lakukan di mana-mana. Pekanbaru dan yang lainnya, tak ada yang berani menjawab mengajak ke surga. Demi Allah, tak ada yang berani menjawab yang 95%. Mereka selalu pakai yang 5% untuk menghalalkan yang 95%. Coba tanyakan kepada mereka, yang 95% yang Anda katakan tidak islami tadi, ini mengajak ke surga atau mengajak ke neraka? Tak ada yang berani mengatakan mengajak ke surga, Pak. Terbukti bahwa haram. Dan kita lakukan ke orang awam, ke orang yang rajin nyanyi mungkin. Kita tanyakan ke mereka. Orang awam yang baru pertama kita bertemu dengan mereka. Ana tanyakan yang seperti ini, menurut antum, jawab dengan ilmu antum, dengan kemampuan antum sekarang, dengan ilmu yang sekedar yang antum ketahui. 95%, ada yang katakan 10-90. Oke, 90%. Kalau dia katakan 10-90, kita bicara yang 90% dulu. Lihat lirik lagunya, percintaannya, lihat yang menyanyikannya, lihat goyangannya. Kira-kira yang 95% ini mengajak ke surga atau mengajak ke neraka? Terdiam semuanya, Pak. Semuanya terdiam. Karena tak ada yang berani mengatakan mengajak ke surga. Berarti mengajak ke neraka kan? Jalan hanya 2 di akhirat. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Iya, mengajak ke neraka. Sudah, cukup. Cukup itu untuk mengatakan haram. Ngeyel lagi dia. Yang 5% lagi gimana, Ustaz? Jawaban saya yang 5%, Nabi tidak kerjakan, tinggalkan. Sudah selesai. Yang 5% dia nanya lagi. Yang 5% gimana, Ustaz? Yang 10%, Nabi Anda tidak kerjakan, tinggalkan. Kalau Nabi Anda kerjakan, meniru Nabi. Nabi aja tidak kerjakan. Abu Bakar tidak kerjakan, Imam Syafi'i tidak kerjakan, Imam Ahmad bin Hanbal tidak kerjakan. Ngapain Anda kerjakan? Udah, Nabi tidak kerjakan, tinggalkan. Udah selesai urusan kita. Yang 95% haram, yang 5 Nabi tidak kerjakan, tinggalkan. Selesai. Namun ini cara yang paling hebat meyakinkan kaum muslimin musik itu haram. Karena mereka sendiri yang menjawab. Mereka tidak berani menjawab mengajak ke surga. Gimana caranya orang seperti itu mengatakan mengajak ke surga? Mengajak ke neraka, naudzubillah min dzalik.